Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi. Dan untuk materi kali ini yang akan dibahas masih dalam lingkup materi jaringan hewan. Namun submaterinya ada dua, yaitu jaringan otot dan juga jaringan saraf. Sebelum masuk ke pemaparan materi tentang jaringan otot, kalian bisa lihat foto yang Pak Budi tayangkan di sini. Yang pertama itu adalah foto kambing yang setelah dikuliti. Di sini terlihat jelas otot-otot yang terdapat di bagian tubuh kambing. Nah, kalau otot ini sudah dipisahkan dari tulang-tulangnya, nanti kita akan terbiasa untuk menyebutnya daging. Padahal kalau dalam biologi daging itu jarang ya ditemukan, lebih banyak ditemukan istilah otot. Ya karena otot itu daging, daging itu otot. Otot yang di sini adalah otot lurik yang fungsinya untuk menggerakkan bagian tubuh, terutama bagian yang tulang ya, karena menempel pada tulang langsung. Otot lurik nanti akan dibahas di materi setelah ini. Kemudian ada otot polos, yaitu otot yang bergeraknya itu tidak sadar. Jadi di lambung ini kan kalau makanan sudah masuk lambung otomatis akan meremas-remas makanan tanpa kita suruh. Kita nggak bisa bilang ke lambung supaya lambung stop untuk bekerja, untuk berhenti sementara bekerja gitu. Nggak bisa. Di usus juga demikian, di usus juga pergerakan makanan kita tidak bisa mengatur, jadi mereka akan bergerak sesuai tempo yang sudah disesuaikan. Setiap orang temponya beda-beda, jadi setiap orang pencernaannya juga, proses penyerapannya juga berbeda dari segi waktu. Dan yang terakhir ada otot jantung. Oh ya, ini otot polos ya, ini otot lurik, polos, dan ini otot jantung. Strukturnya juga berbeda dengan kedua jenis otot di atas. Jadi masing-masing foto di sini sudah mewakili untuk jaringan otot yang kalian tanpa sadari sudah praktek secara langsung. Cuma belum tahu ya kalau itu adalah jaringan otot. Oke, yang pertama, untuk jaringan otot, ini ada peranannya dulu, yaitu untuk pergerakan tubuh, kemudian detak jantung, dan juga gerakan organ dalam tubuh. Kalau yang pergerakan tubuh itu berarti nanti nempel ya di tulang supaya bisa bergerak-gerak. Nah, ini kan otot yang menggerakkan tulang. Tulang nggak bisa gerak sendiri. Untuk jaringan otot, yang pertama itu adalah otot lurik, terdiri dari sel yang mengandung serat lintang gelap terang. Ini ya, gelap terang, kemudian intinya banyak, di tepi, volunteer, dan disebut juga otot serat lintang atau otot rangka. Fungsinya untuk menggerakkan tulang, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan. Ini serat lintangnya, kemudian ini intinya, ada di pinggir. Selanjutnya ada otot polos. Ini terdiri dari sel yang berbentuk gelendong, kayak gelendong-gelendong gitu. Terus intinya satu di tengah. Kalau yang lurik tadi di pinggir. Kemudian ini involunter dan melapisi rongga dalam organ tubuh. Ayo, volunteer itu apa? Volunteer berarti sadar ya, digerakkan secara sadar. Kalau involunteer berarti sesuai dengan fungsi dari letak otot polos itu. Contohnya di mana? Contohnya ada di lambung. Misal saat lambung mulai meremas-remas makanan yang masuk ke dalam lambung. Kan kalian tidak bisa mengontrol ya. Lambung, jangan diremes dulu dong, pengen kenyang terus gitu. Nggak bisa. Jadi lambung tetap melakukan proses pencernaan dan melakukan berbagai pencernaan mekanik, salah satunya yaitu dengan meremas makanan yang ada di dalam lambung gitu. Ini ya intinya di tengah, dan ini adalah bentuk otot polos. Jadi kalau otot lurik letaknya di mana saja kalian tahu, di lengan, di kaki, kemudian ini mungkin di leher juga bisa gitu. Pokoknya yang fungsinya untuk pergerakan dan kita sadari. Kalau yang polos tidak sadar dan terdapat di dalam tubuh kita. Salah satunya di sistem pencernaan. Yang ketiga, itu adalah otot jantung. Nah, yang tadi yang Pak Budi pegang jantung sapi ya, ternyata struktur ototnya itu berbeda dengan otot yang lain. Terdiri dari sel yang memiliki serat dan bercabang, memiliki diskus interkalaris, inti banyak di tengah, dan terdapat di jantung. Ini intinya. Kemudian ini diskus interkalarisnya ini.
Begitu. Jadi untuk otot dibagi menjadi 3 tadi, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian untuk submateri yang terakhir itu adalah jaringan saraf. Di sini tidak perlu dibahas secara mendalam karena jaringan saraf yang berkaitan dengan saraf akan dibahas tuntas di sistem koordinasi, dan di sini cukup dikenalkan sekilas saja supaya nanti kalian ada bayangan. Dan kalau memang ada materi yang menunjang jaringan saraf itu seperti apa, silakan dipahami, dan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Pak Budi gitu. Oke, untuk jaringan saraf ini perannya untuk menerima rangsang dan menanggapi rangsang. Dan cukup dikenalkan sampai sini. Untuk bentuknya, bentuk selnya, ini bentuk sel ya, sel saraf. Untuk sel saraf terdiri dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Ini ada badan sel, kemudian di dalamnya ada inti sel, yang bercabang-cabang di dekat badan sel adalah dendrit, kemudian ini ada aksonnya, kemudian ada percabangan akson. Dan ini adalah gambaran saraf apabila dilihat dengan mikroskop. Oke, cukup sekian untuk video pemaparan dari materi jaringan hewan. Jadi ada 3 video yang perlu kalian pahami. Yang pertama tentang jaringan epitel, kemudian jaringan ingat, dan yang video ketiga ini adalah jaringan otot dan jaringan saraf. Kalau memang ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan kalau ada revisi, silahkan ditambahkan juga di kolom komentar, akan Pak Budi perbaiki di kolom deskripsi. Cukup sekian untuk video kali ini, dan tunggu video selanjutnya.